Ada berapa pemilih di TPS? Tipe pemilih ada berapa di TPS? Tadi kan Pak Yoyo sudah menjelaskan. Enggak ada. Tiga Bu ya. Nah, coba jelaskan apa Bu? Tetap tambahan khusus. Silakan. Ya. Tambahan. Ya, plus itu Ibu. Ya, pemilih kita di TPS ada 3 jenis pemilih. Pertama adalah DPT, yaitu daftar pemilih tetap yang ada di daftar pemilih tetap TPS. Contoh, di TPS 1 ada 250 DPT. Nah, itulah daftar pemilih tetap yang wajib dilayani dan sejak pembukaan, yaitu pukul 7 atau 7.30 untuk mendapatkan hak pilihnya. Dan yang kedua tadi adalah DPTB. Nah, sekarang saya mau bertanya DPTB. DPTB menggunakan hak pilihnya mulai jam berapa? 11. Kan Pak Yoyo sudah jelaskan tadi. Sejak jam berapa? Jam 12. DPTB menggunakan hak pilihnya berdasarkan videotek atau pedoman dan teknis pemungutan suara. Nanti akan ketua PPS kirim ke masing-masing PPS-nya berdasarkan videotek nomor 66 tahun 2024 tentang pedoman dan tata cara pemilihan di TPS. Nanti akan dikirim dari situ pelajari. Untuk DPTB menggunakan hak pilihnya 2 jam sebelum pemungutan suara ditutup. Artinya mulai jam 11. Mulai jam 11 kalau DPTB. Nah, sekarang pertanyaannya, seandainya DPTB ini tadi datang jam 9, apakah Bapak Ibu tolak? Ya? Suruh nunggu. Nanti kalau jenuh dia pulang, Bu. Jadi sepanjang daftar pemilih tetap atau DPT agak longgar, pengantriannya silahkan dilayani. Karena dia memilih hak pilih. Nanti kalau kita nanti kena yang datang itu memang sengaja mau bikin onar, nanti lapor pula kepada mereka, kami ini dihalang-halangi. Oke, clear ya? DPTB melaksanakan pemilihannya paling cepat 2 jam sebelum pemungutan suara ditutup. Namun ini ada regulasi atau kebijakan, apabila dia datang jam 9 dan 10 tetap diterima mendaftar. Apabila pemilih DPT longgar, silakan. Dan sekarang dipermudah, seperti akan jelas sampai dipermudah. Daftar pemilih tetap, daftar namanya sudah ada. DPTB juga namanya sudah ada. Jadi kalau dia datang membawa form A5 atau pindah memilih, maka dicocokkan di situ. Nanti juga di situ akan dicentang ada berapa surat suara yang dapat. Jadi petugas TPS tidak lagi bingung dapat berapa suara sih dia, tapi di situ sudah jelas bahwa misalnya contoh saya ini dari Montrado pindah di Sidangpro menggunakan DPTB karena saya ini pindah tugas misalnya. Nah, di situ akan dicentang ada berapa surat suara dari apa. Nah, kira-kira dapat berapa surat suara? Kalau dari Montrado, Kabupaten Bengkayang 4. Ya, surat suara apa saja coba? Presiden, DPD, DPR RI, DPR provinsi. Nah, kabupaten kota tidak dapat. Kenapa? Karena Bengkayang satu dapil dengan kita, yaitu dapil 3. Nah, sedikit Bapak Ibu, ini pas ada bawa contoh nih. Ini bukan contoh, memang punya orang yang belum saya serahkan. Ini salah satu contoh formulir A5 atau surat pindah memilih yang akan dibawa oleh pemilih DPTB.
Jadi kalau Pak Rudi tadi jelaskan, memang dulu musikku pindah dari Pontianak, pindah milih ke kita yang tentukan tuh suara-suara apa aja sih yang dapatkannya. Mulai itu ternyata salah, karena ada Kalbar 1, ada Kalbar 2 yang mau diikuti beberapa daerah. Jadi Bapak Ibu tidak perlu pusing mikirkan Kalbar 1, Kalbar 2, dapil 1, dapil 2, dapil 3, dapil 4. Cukup melihat A5 atau surat bela milih yang di sini ya Bapak Ibu. Jenis suara yang dapat digunakan untuk memilih anggota DPR silang, anggota DPD silang, pasangan calon presiden dan wakil presiden centang. Anggota DPRD provinsi silang, anggota DPRD kabupaten kota silang. Jadi hanya dapat satu surat suara, hanya presiden. Saya jelaskan lagi, pemilih ini 3173 sekian, nama lengkap Tony, alamat asal Jalan Kerendang Barat nomor 220, Desa Kerendang, Kecamatan Tambora, Kabupaten Jakarta, Provinsi DKI Jakarta. Pindah memilih di TPS 039 Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kabupaten Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat. Jadi hanya mendapatkan satu surat suara. Jadi Bapak Ibu tidak perlu pusing-pusing lagi kalau mereka datang Pak ini, cukup dilihat centangannya. Jadi yang dicentang itulah sesuai dengan surat suara yang mereka dapatkan. Jadi nanti KPPS yang dari Sedau atau Pamilang pindah memilih di Cijantung tetap mendapatkan 5 surat suara. Yang menentukan bukan PPK, PPS dan KPU, tapi sistemlah yang menentukan mereka yang mendapatkan surat suara. Jadi pesan saya tadi, biar tidak menumpuk KPPS yang diperbantukan di Kelurahan Cijantung untuk segera mengurus A5 dengan membawa KTP dan SK. Sudah diserahkan belum SK dulu ya? SK mereka. Ya nanti dokumen pendukung seperti itu. Nanti serahkan ke PPS. PPS yang akan mengeluarkan pindah surat A5 ini. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Nah, artinya kalau DPTB sudah jelas, tidak seperti di tahun 2019 anggota KPPS yang bingung untuk memberikan surat suaranya, dapat suara-suara apa saja. Tapi sekarang sudah jelas, nanti di formulir A5 itu sudah tertera dapat suara apa saja. Terus yang ketiga DPK. DPK tadi kan DPTB 2 jam sebelum pemungutan terakhir. Sekarang DPK. DPK sejak pukul berapa memilih? Ya, jam 12. Artinya 1 jam sebelum pemungutan suara terakhir. Itu pun apabila surat suara di TPS masih tersedia. Kalau khusus DPK, apabila surat suara di TPS tersebut masih tersedia. Perlakuannya apabila surat suara di TPS tersebut sudah habis, sementara DPK berdasarkan alamat di mana TPS itu berada akan memilih, boleh anggota KPPS dan Limas mengarahkan untuk memilih ke TPS sebelahnya dan seterusnya. Artinya dilayani, tapi di TPS tersebut sudah habis surat suara, kita tidak boleh meminjam surat suara di TPS sebelah. Namun yang bersangkutan yang di take over atau disuruh memilih ke TPS sebelah yang masih ada surat suaranya. Surat suara sama seperti di tahun 2019, ketersediaannya ditambah hanya 2% dari jumlah DPT. Artinya seandainya DPT-nya 250, berarti ditambah 2%.
2% 250 arti 5 surat suara. Jadi nanti jumlah surat suara itu akan datang berjumlah 255. Namun anggota KPPS untuk menulis di C salinan atau di C1 kalo nanti berdasarkan surat suara yang diterima, jangan berpatokan pengali 2%. Seandainya DPT-nya 250, namun yang masuk 250, ternyata yang 5% tidak dimasukkan, tetap dicatat di 250. Artinya dicatat berdasarkan surat suara yang diterima, supaya nanti saat penghitungan suara dia akan sinkron. Jangan pula nanti menerima 250 ini tambah 2% jadi 255, padahal suratnya 250. Jadi tetap dicatat atau ditulis sesuai surat suara yang diterima. Begitu juga saat penghitungan, seperti yang dijelaskan Pak Yoyo tadi, penghitungan secara berurutan. Kami pernah mengalami di tahun 2019, kawan-kawan di TPS itu karena desakan saksi, wah kita pilih dulu kabupaten kota. Itu tidak, Bapak Ibu, tetap kita berdasarkan pedotek, pedoman dan teknis. Kita buka dulu presiden, setelah presiden DPR RI, setelah DPR RI DPD, setelah itu provinsi, terakhir kabupaten kota. Jadi jangan desakan saksi, pokoknya kita pilih dulu DPRD kabupaten kota. Tidak bisa, tetap ketua KPPS punya kuasa penuh di wilayah TPS-nya. Dan kawan-kawan juga tadi Pak Yoyo belum menjelaskan, yaitu untuk pembuatan TPS ukurannya minimal 8 kali 10 meter, artinya cukup luas, karena di situ kita mengingat saksi untuk Singkawang Selatan itu yang ada calegnya itu ada 16 partai. Namun tidak menutup kemungkinan 2 partai yang tidak terdaftarnya juga memutus saksinya, ditambah 1 PTPS, ditambah saksi DPD, ditambah saksi presiden 3 orang. Dan yang boleh di ruang TPS tersebut hanyalah orang-orang yang disebutkan tadi, yaitu KPPS, peserta pemilu, PTPS. Selebihnya silahkan di luar ruang TPS, karena wewenang pimpinan kegiatan di TPS itu adalah ketua KPPS. Saksi harus yang bermandat, maksimal 2 orang. Namun yang masuk ke ruang tetap 1 orang, silahkan mereka bergantian. Sementara untuk yang lain, baik itu dari keamanan, baik itu dari kepolisian, apalagi yang tidak berkepentingan dalam hal di TPS, silahkan di luar. Nanti ada saatnya untuk memfoto atau mendokumentasikan setelah penghitungan. Jangan terburu-buru ya Bapak Ibu, nanti setelah C1 plano diisi dan diupload melalui Srekap, Bapak Ibu sebagai ketua KPPS mempersilahkan, siapa aja mau memfoto silahkan. Namun penting untuk di ruang TPS tersebut, karena kita transparansi, keterbukaan. Jadi seandainya nanti ada rekapitulasi di tingkat atas, saya rasa akan sinkron dengan apa yang telah didapat di TPS. Jadi saya mohon kawan-kawan KPPS punya andil, apalagi 7 orang, jangan hanya diintervensi salah satu calon misalnya, lalulah berbuat tidak sesuai dengan prosedur. Nanti kawan-kawan sambil buka HP nanti akan dikirim oleh ketua PPS pedoman teknis, yaitu keputusan nomor 66 tahun 2024, itu keputusan KPU. Baik, kita ke surat suara sah. Bu, surat suara sah. Kembali ke atas. Skema tadi. Terus, nah, kata letak.
Ini ukuran 8 kali 10 meter. 8 kali 10 meter. Di situ meja KPPS, meja para saksi, kursi-kursi pemilih, pintu masuk, pintu keluar. Dan diingatkan kembali di pintu keluar yaitu anggota KPPS 7 jangan mempersiapkan seperti yang sampaikan Pak Yo, tisu atau serket, karena biasanya pemilih habis dulu langsung minta lap, diharapkan jangan disediakan. Dan juga petugas transit nanti atau petugas keamanan akan menjaga jangan sampai tinta dilakukan ke dinding-dinding apabila yang menggunakan aula sekolah atau bangunan lainnya. Kita ke surat suara sah. Yang lain sama. Nah, ini surat suara sah calon presiden dan wakil presiden. Surat suara sah untuk calon presiden dan wakil presiden yaitu mencoblos tempat di dalam kolom yang sudah tersedia, baik itu kepada pasangan calon, ke nomor urut atau ke partai pengusung atau partai pengusul. Kalau dulu namanya pengusung, sekarang pengusul. Jadi semua surat suara yang ditampilkan di atas nanti itu sudah ada dikirim masing-masing, nanti dipelajari di situ. Inilah surat suara sah untuk pasangan calon presiden. Jadi selain di luar kotak seperti yang tertera di dalam slide ini, inilah surat suara sah, baik yang mencoblos satu saja di calon pasangan, baik ke nomor urut, ke partai pengusul, atau di area sekitar yang tidak bernomor namun di dalam kotak yang masih tersedia itu dinyatakan sah, karena tidak menyia-nyiakan pemilih nanti apabila dia buru-buru mencoblos. Lanjut, baiklah. Nah, ini surat suara sah untuk DPR, DPRD, dan DPRD Kabupaten Kota. Seandainya dia mencoblos tepat di nomor urut partai atau partai, itu dicatat di suara partai. Apabila mencoblos hanya salah satu pasangan calon, maka nanti dimasukkan ke pasangan calon tersebut, jangan masukkan ke partai. Apabila mencoblos di luar area baik nama calon maupun partai, yang ini sah atau tidak sah? Yang ketiga, sah, masuk ke partai. Oke, artinya sudah paham. Terus di luar kolom dan tidak mengenai nama pasangan calon yang ke nomor 4 itu sah atau tidak sah? Ditulis mana? Partai. Bukan partai, karena dia simetris dengan salah satu pasangan calon, maka masukkan ke calon yang simetris secara horizontal. Artinya itu misalnya ke nomor urut 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu masuk ke caleg 6. Jangan masuk ke partai ya, apabila simetris. Namun kalau pas di tengah-tengah garis, kalau diukur pas tengah garis, maka masuk ke partai. Terus yang terakhir, mencoblos lebih dari satu kali ke pasangan calon. Misalnya calon A, calon B, calon C, dan seterusnya dicoblos semua. Sah atau tidak sah? Ya, sah, masuk ke partai. Ya, artinya juga semakin paham. Nah, beginilah surat suara sah yang dulu kalau di 2019 ini dikatakan tidak sah, yang itu juga tidak sah. Namun sekarang demi tidak menghilangkan hak suara pemilih, maka yang dianggap sah tersebut yang seperti ini, meskipun mencoblos beberapa kali, maka alternatifnya kembali ke partai politik.
Nah di sini tidak ditulis nih, apabila mencoblos partai terus mencoblos salah satu pasangan calon itu sah atau tidak sah. Ini tidak ditentukan nih, nyoblos partai terus nyoblos calon. Nah masuknya calon, oke, masuk. Nah seandainya mencoblos partai dan mencoblos 3 orang calon, partai ya, clear? Makanya sejak pun semakin paham. Lanjut. Nah ini calon DPD lebih gampang, sama dengan presiden, artinya mencoblos nomor urut, mencoblos nama pasangan calon, mencoblos tanda gambar. Kalau DPD presiden saya rasa tidak susah karena mereka tidak menggunakan kolom-kolom nama. Jadi untuk DPD seperti inilah suara meskipun dicoblos beberapa kali tetap sah, namun tetap menggunakan alat coblos yang sudah disediakan oleh KPU. Baik, lanjut. Nah, keberatan saksi atau panwas di pengawasan mengajukan keberatan terhadap peserta atau selisih proses tidak sesuai dengan ketentuan, selisih perhitungan perolehan suara, kesalahan penulisan, perbedaan, nanti semua itu dicatat di belakang itu ada kejadian khusus, misalnya saksi A keberatan ini dan seterusnya. Namun setelah dikoordinasi atau dikonfirmasi berdasarkan video tag atau pertemuan teknis, ternyata surat-suara tersebut sah, maka tetap ditulis di kejadian khusus. Lanjut gue kan. Lanjut. Lanjut. Nah, nanti tata letak atau tata kegiatan saat penempelan C1 hasil kalau dulu namanya C1 plano, itu menempelnya secara berurutan. Misalnya presiden halaman pertama, kedua, ketiga dan seterusnya, dan ditulis menggunakan huruf kapital atau huruf besar untuk penulisan tentang TPS, lokasi TPS dan seterusnya. Dan begitu juga nanti di samping kiri itu ada tempat namanya penulisan secara digital. Penulisan secara digital ini yang akan dibaca oleh Sirekap. Terkadang seperti yang Pak tadi sampaikan, Sirekap akan membaca 0 menjadi 8, 8 menjadi 0. Itu setelah kami praktek kebanyakan kejadian. Makanya pada saat menginput atau mengupload Sirekap, nanti harus diedit dulu, cek dulu sesuai dengan gambar. Saya di gambar 250, kadang Sirekap bacanya 258, maka bisa diedit, tulislah 258. Nanti yang kawan-kawan nanti yang 5 orang akan dilatih itu kita saksikan bersama. Nanti ada Ibu Rini nanti akan memandu tentang tata cara Sirekap. Mungkin nanti kita laksanakan di siang setelah makan siang untuk praktek atau simulasi. Lanjut. Nah, formulir C1 hasil nanti akan dicatat ke C1 salinan. Kalau dulu namanya ada yang berhologram dan sebagainya, sekarang tidak lagi, namun hanya C1 salinan. Nanti akan ditulis satu dan akan diperbanyak. Kalau dulu setiap perangkat itu ditulis bersama-sama, tapi sekarang makanya di setiap TPS nanti akan disediakan satu print out atau printer yang bisa scanner. Nanti setiap TPS itu paling tidak menyiapkan satu. Mudah-mudahan kalau tidak salah sih ada uang sewa printernya. Nanti akan kalau masalah biaya sampai hari ini kami juga belum tahu, tapi namun janji KPU setiap TPS itu boleh menyewa printer dan dianggarkan di biayanya nanti. Lanjut, Bu Eka.
Sudah dijelaskan. Lanjut. Nah, catatan penting untuk KPPS. KPPS yang dengan secara sengaja tidak menyampaikan hasil perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada angka 3 yang sudah lewat tadi, dipidana sesuai peraturan perundang-undangan. Nakuti saudara. Padahal mudah-mudahan kawan-kawan sampai hari ini pun beberapa kali pemilu kita tidak pernah mengalami hal seperti ini, karena bagaimanapun kita bekerja sesuai pedoman yang sudah disampaikan dan sudah diserahkan, baik itu pedoman teknis, baik itu tata cara, tata letak pelaksanaan pemungutan suara. Meskipun ada regulasi yang dulunya di tahun 2019, kebetulan Bu Aisyah rekan saya dulu di PPK, kita hanya membintek berapa orang tahun 2019? 3 orang ya, 1 kan? 3 kan? Nah, sekarang di tahun 2024 alhamdulillah KPU membintek seluruh anggota KPPS supaya satu frekuensi, satu kesamaan, satu persepsi. Kalau seperti di tahun 2019 kawan-kawan dibintek 3 orang, nanti yang 4 orang tetap ngomong ya kita yang dibintek kami enggak. Nah, sekarang tidak ada hal seperti itu, semua melaksanakan bintek. Ada uang saku ya Bu binteknya? Kalau ada ya. Pelantikan kemarin ada nggak Bu? Ada. Nah, itulah kehebatan kami sekarang menganggarkan betul-betul kepada kita. 200 kali. Kita ini di tingkat PPS, di tingkat PTK, di tingkat KPPS ada ad hoc artinya sementara yang dibentuk oleh KPU dan difasilitasi oleh KPU, dan kunci keberhasilan pemungutan suara yang tidak bermasalah itu terletak kepada KPPS dan PPK. Rekap nanti terjadinya tidak di TPS. TPS tidak mempunyai akun Sirekap, namun akun Sirekap yang Bapak Ibu upload di tingkat TPS itu langsung masuk ke PPK. Nanti rekapitulasi di tingkat PPK, kembali lagi manual, kami buka satu kotak. Singkawang Selatan 158 TPS, artinya 158 kotak akan kami buka. Untuk tahun 2019 Bu Aisyah, kita 9 hari 9 malam ya, 9 hari 9 malam tuh rekapitulasinya. Anda membuka 151 TPS kalau di 158 TPS untuk di tingkat Singkawang Selatan. Nanti juga sangat diperhatikan betul-betul oleh kawan-kawan KPPS pada saat mengembalikan kotak. Ingat, pada saat mengembalikan kotak, di situ sudah tertulis kotak ini ini isinya, kotak ini isinya, sudah ada petunjuk dengan jelas, jangan salah masuk. C1 hasil dan C1 plano atau C1 salinan, C1 hasil dan dulu dikatakan plano dengan C1 salinan, semua masuk ke kotak presiden. Baik itu hasil dari DPR provinsi, DPR kabupaten kota, DPR RI, DPD, semua masuk dalam amplop dan masuk di kotak presiden. Itu sudah ada nanti petunjuknya masing-masing. Di buku petunjuk juga ada. Baik, yang menandatangani C hasil salinan adalah KPPS yang tercantum dalam SK. Jadi tidak boleh petugas lain selain anggota KPPS tersebut yang menandatangani C1 hasil. Itu bisa jadi temuan. Dan saya berharap untuk Singkawang Selatan untuk di tahun 2024 janganlah sampai kita ke MK atau PSU, pemungutan suara ulang. Kesalahan sedikit saja bisa terjadi pemungutan suara ulang, karena seperti apa yang disampaikan Pak Yoyo tadi, untuk pemungutan suara ulang karena kesalahan di tingkat KPPS kerja bakti nantinya. Kasihan kawan-kawan. Dan semoga karena di tempat TPS tersebut ada beberapa saksi, kadang-kadang saksi-saksi tersebut tidak memahami, contoh seperti surat suara tadi, saksi mengatakan tidak sah, namun kita berpedoman dengan apa yang ada disampaikan oleh KPU, kita tetap punya kebijakan, kita punya wewenang bahwa menyatakan
Terkadang partai lain atau calon di dalam satu partai itu saja bisa saling bergontok-gontokan. Oh enggak, itu tidak sah. Di luar kotak, bukan suara si A, namun keputusan semua ketua KPPS. Ketua KPPS lah yang menyatakan suara sah dan tidak sah atas persetujuan PTPS atau pengawas TPS. Lanjut. Nah, di bawah ini sudah jelas apa saja isi di dalam kotak suara tersebut. Presiden, DPR, DPD, DPRD, dan DPRD Kabupaten Kota. Di bawahnya sudah tercantum apa saja yang ada di dalamnya, baik pulang maupun datang. Beginilah hasil nanti di dalamnya. Lanjut. Oh sudah. Nanti. Baik, itu yang dapat kami sampaikan masalah surat suara sah, masalah tipe pemilih yang ada di TPS. Jika ada pertanyaan, nanti silakan secara bergantian mengajukan pertanyaan. Kami ucapkan banyak terima kasih. Sambil menunggu ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Soal latihan nih kayak di sekolah latihan. Ya. Tunggu ya, katakan dari nanti kalau pertanyaan dari TPS mana, nama TPS mana, ya nanti saya akan mencatat, nanti akan dijawab oleh narasumber. Selamat siang Ibu, nama saya Budi dari TPS 26. Saya masih ragu dengan, bukan ragu Bu, belum mengerti tentang suara sah dan tak sah. Yang coblosnya yang ada 3 lubang, ada yang 2 lubang. Nah, itu larinya ke partai sama dengan larinya ke mana? Caleg. Nah itu Bu, tolong penjelasan ulang ya. Oke, terima kasih Pak Ibu. Selamat siang. Lanjut. Silakan dari TPS mana? Tanya Pen, jam berapa selesai? Selamat siang, nama saya Ahmad Hoyot dari TPS 25. Ini saya mau nanya ukuran kertas untuk penyelesaian itu pakai 4 atau 4 ya? Ya, satu orang lagi. 3 orang penanya. Silakan. Terima kasih waktunya. Saya dari 16. Masih bingung tadi itu DPK. Saya daftar pemilih khusus. Soalnya tadi penjelasannya agak membingungkan. Nah, terima kasih. Ya, terima kasih. Ada 3 orang penanya nih, Bapak narasumber. Yang pertama dari Bapak Budi. Ya, Bapak Budi ya. Ya, tentang suara sah dan tidak sah masih belum jelas. Yang kedua dari siapa nama F4 TPS 26 untuk ukuran kertas untuk scanner. Apakah ukuran A4 atau legal? Ya, yang ketiga dari Bapak Chandra TPS 16 untuk DPK.
penjelasan diberikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Artinya kita berinteraksi dan aktif. Jadi semua pertanyaan sangat bagus. Kita jawab yang paling mudah dulu, yaitu scanner. Kita menggunakan kertas A4. Jadi kalau untuk printer itu pas, karena bukan kertas M4 atau kertas legal. Jadi formulir menggunakan A4. Terus suara sah, partai dan caleg tadi Pak ya. Nah tadi sudah kita jelaskan, seandainya menyoblos partai, terus menyoblos satu caleg, maka yang dimasukkan ke caleg tersebut partai jangan diisi. Itulah nanti akan jadi selisih. Karena ada kejadian di TPS 7 Sedaul, kami sudah mengalami di tahun 2019. Surat suara yang digunakan 200, jadi surat suara sahnya 400. Karena suara partai dicoblos, caleg dicoblos dimasukkan ke partai satu, ke calegnya satu, kan jadi double. Tetap hanya satu surat suara, satu penggunaannya. Artinya apabila menyoblos partai dan caleg, maka yang dimasukkan suara calegnya, partai yang diisi. Tadi kan saya sudah jelaskan, yaitu masuk ke mana ini suara. Nah, apabila nyoblos partai dan caleg, itu hanya diisi ke caleg Pak ya, caleg. Terus apabila menyoblos partai, ya pasti ke partai, caleg jangan diisi karena tidak ada yang coblos. Terus menyoblos ke partai dan 3 orang caleg itu dicoblos, kalau di tahun 2019 itu tidak sah, betul kan? Nah sekarang sah, masuknya ke partai. Abaikan yang 3 ini, abaikan, jangan dimasukkan. Jangan pula nomor 1 dapat, partai dapat, nomor 2 dapat, nomor 3 dapat. Nanti hasilnya malah dari 200 surat suara jadi itulah 400. Nah, paham ya? Itu loh, cocok semua, tetap sah tuh. Tuh, paling maksimal 2 kan, dulu partai dengan caleg. Kalau sekarang agar suara yang disampaikan pemilih itu tidak mubazir Pak, jadi kebijakan KPU seperti itu. Artinya regulasi yang dulunya nyoblos caleg 3 orang, misalnya tidak menyoblos partai, itu dianggap tidak sah. Sekarang sah, masuk ke partai. Begitu juga sebaliknya, apabila nyoblos partai, menyoblos 3 orang caleg yang di bawahnya, tetap sah, masuk ke partai. Dan tidak nyoblos partai, nyoblos, anggaplah kita selatan itu kan 7 calegnya tuh, dicoblos semua. Partai yang tidak dicoblos tetap sah, masuk ke partai, sepanjang tidak menyoblos ke partai yang lain. Baik, ini partai A, ini partai B, nah, dicoblos. Keduanya tetap nasabah. Yang saya jelaskan tadi adalah satu partai. Kalau satu partai A misalnya dicoblos, calegnya dicoblos semua, sah, masuk ke partai A. Dan apabila nyoblos lebih dari 1 kali di beda partai, langsung tidak sah. Oke Pak, terima kasih Pak Ruli. Baik, ada lagi DPK. Nah, DPK daftar pemilih khusus, artinya tadi kan ada DPT, pasti masuk ke daftar pemilih. Misalnya tadi 250 orang di TPS 1, maka nama-namanya 250 orang sudah tertera. Begitu juga DPTB. DPTB akan datang salinan DPTB, nama-namanya juga sudah ada di situ. Misalnya TPS 1 ada 5 DPTB, maka namanya ada 5 orang. Sementara DPK, daftar pemilih khusus, itu pemilih yang tidak terdaftar di DPT, begitu juga tidak terdaftar di DPTB.
dia datang ke TPS menggunakan KTP. Sekarang kita menggunakan KTP elektronik atau suket, surat keterangan. Seandainya dia membuat KTP, namun KTP-nya belum jadi. Suketnya yaitu dari Dukcapil, karena di situ ada NIK. Nah, apabila dia datang ke TPS, dia kan boleh menggunakan hak pilihnya pukul 12 sampai jam 1. Datang ke TPS membawa KTP dan beralamat sesuai dengan TPS. Misalnya di TPS 1, RT 1 dan 2. Dia beralamat di RT 1 Sidangkung. Mau nyoblos di TPS 1 membawa KTP. Setelah dicek oleh apakah TPS 4 dan 5, nomor 4 kan mengecek nama-namanya di DPT, ternyata tidak terdaftar, terus dicek di DPTB juga tidak ada, maka solusi kedua atau yang ketiga menggunakan cek DPT online. Cek DPT online, ketik NIK, pencarian di situ akan tertera langsung dia terdaftar atau tidak terdaftar. Apabila dia terdaftar di luar TPS yang kita lakukan yaitu di TPS 1, maka yang bersangkutan tidak bisa kita layani untuk melakukan pemilih karena dia tidak mengurus surat pindah memilih. Itu bakal terjadi nanti. Namun apabila pada saat kita cek, karena penggunaan aplikasi cek DPT online itu seluruh Indonesia, bisa terjadi error atau tidak bisa dibuka, maka tetap kita yang memilih dan dicatat di kejadian khusus bahwasanya aplikasi error, maka nama si aman, NIK sekian, alamat sekian kami layani sebagai pemilih DPK. Itu dibenarkan. DPK tuh daftar pemilih khusus. Bagaimana? Paham? Paham ya? Karena kadang-kadang ada pemilih atau warga yang pindah ke Sidangkung misalnya, dia datang ke Sidangkung dan berKTP sudah KTP Sidangkung, dia datang pada saat penetapan DPT sudah dilakukan, karena DPT Kota Singkawang ditetapkan itu di bulan Mei, di bulan April. Jadi kalau dia datang di bulan Agustus berKTP di Sidangkung, maka namanya masih terdaftar di DPT asal. Namun yang bersangkutan kemarin jika sudah mengurus DPTB, maka namanya akan muncul di DPTB. Kalau dia mengurus pindah memilih atau alimah, karena nanti dia tetap beranggapan bahwa saya berhak memilih karena saya warga Sidangkung. Setelah kita cek ternyata terdaftar di DPT lain, misalnya di DPT Samarantang, maka kita tidak bisa melayani dia sebagai pemilih DPK. Karena apa? Karena nanti seandainya itu kita laksanakan, maka bisa terjadi PSU. Karena melayani pemilih luar dan dia termasuk mendapat 5 surat suara. Maka dari itu demi mempermudah, nanti kami mohon di setiap TPS apabila yang mau menggunakan KTP elektronik atau DPK tadi, dicek, cek DPT online, gampang aplikasinya. Kita ketik cek DPT online, kita klik, masukkan NIK, cari pencarian, dia akan muncul. NIK si pemohon Pak ya? Iya, NIK si pemohon. Coba aplikasinya, coba kalau tidak percaya, buka, error ya. Nah, buka, masukkan NIK kita sendiri, kita tahu di mana kita terdaftar. Belum bisa ya? Nah, takutnya nanti di hari H juga seperti ini. Seandainya bersangkutan datang dan dicek beberapa kali tidak masuk, silahkan layani. Baik, ada lagi pertanyaan? Pak lagi Pak. Kan tadi dicek di DPP tidak ada, di DPTB tidak ada. Nyata kita cek di KTP-nya, dia KTP nomor kan di Sidangkung baik. Biasanya saya selalu dia alamatnya Sidangkung tapi tinggalnya semua di Pasiran atau di yang lain lakukan di Sidangkung Utara. Kan pasti kan lain untuk dapil-dapilnya ya. Nah,
waktu kita cek di apa ini di DPT online ternyata lagi gangguan. Apakah kita layani tadi itu? Kalau kita layanin kan pasti ada suara yang tidak dapat yang tidak dapat. Nah, itu gimana? Baik, artinya itu kan tadi yang dicek itu mungkin itu masuk DPTB, Pak. Apabila yang bersangkutan mengurus DPTB. Kalau enggak, Pak, dia kan tidak ada di DPTB, tidak ada di DPTB, tidak ada. Dia ternyata dicek di data online, di data online itu tidak terdaftar di DPTB manapun. Baik, nah itulah tadi yang dikatakan DPK atau daftar khusus. Apabila kita cek di DPT online dan namanya artinya tidak terdaftar di manapun yang muncul kosong ya, tidak terdaftar, langsung layani. Artinya dia tidak terdaftar di manapun, maka berhak kita layani. Yang tadi dari pertanyaan itu adalah andai kata yang bersangkutan betul dicek ternyata di DPT Samantan atau Berkayang, nah itulah jika yang bersangkutan tidak mengurus DPTB atau pindah memilih, maka tidak bisa kita layani sebagai pemilih DPK. Seandainya tadi juga pemilih si Jangkung ada di Namun dia di Pasiran, ya kan? Pasiran kita kan beda dapil nih, beda dapil. Nah kalau dia pindah memilih, dia hanya mendapat 4 suara berdasarkan dapil. Itu juga tadi sudah dijelaskan di DPTB apa saja surat suara yang didapat sudah tertera. Baik, ada lagi? Bu Aisyah, ilmunya dah mumpuni, tidak mau nanya. Sudah jelas Pak Denang? Bagaimana? Sudah jelas ya yang 3 orang penanya. Untuk selanjutnya 3 orang lagi. Iya, ya tunggu, tahu ada satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang atau selamat pagi menjelang siang. Para Pak El, Pak Rudi, saya bukan bertanya atau apa, cuman saya ingin menyampaikan usul. Kan ini ada yang dosa contoh jauh, saya contoh warga saya Edi Chandra, dia seharusnya milih di TPS 7, tiba-tiba tugas di TPS 29. Saya mohon nanti untuk TPS 29 atau TPS berapa diberi keringanan tanpa antri harus nyoblos di TPS. Dan semua untuk berlaku untuk kita anggota semua ya. Jadi begitu dia datang, dia langsung kita utamakan karena dia harus tugas di TPS lain. Sekian, terima kasih. Jadi apa pertanyaan Pak Aisyah itu sebenarnya sudah saya jawab di grup kemarin. Ada yang nggak nanya? Kalau nggak salah saya isinya namanya Kopia. Ada kan Kopia? Kopia namanya gini. Pak, saya ini tugasnya di TPS berapa ya? Halo, halo. Kopia di mana kemarin ya? TPS berapa ya? Bakia tuh. Nah, TPS berapa kamu kemarin? Nah, dia TPS 9. Tapi dia milihnya kalau nggak salah saya di TPS 13 ya, oke ya. Nah, saya rasakan si Jangkung dekat lah. Iya, nggak tahu lah. Si Jangkung itu dekat lah, jadi tak usah kita pindah pilih. Terus tadi betul kata Bu Aisyah, kita ini kan sama-sama petugas, sama-sama ya, kita apa? Sama-sama ngerti lah ya. Jadi tidak usah dikasih kawan, tidak usah dipersulit.
Gak usah suruh antri apa segala macam. Kalau bila perlu prioritaskan, prioritaskan. Tuh. Oke ya, kita komitmen sama-sama ya. Untuk yang bertugas kita prioritaskan ya. Dah jelas ya. Kalau ada yang bertanya, kan kita ini sambil nunggu kampung tengah datang. Kita namanya kata orang, kalau orang kita bilang kompu ya lah. Apa yang ingin dilakukan, silakan. Kita tukar apa? Tukar pengalaman juga boleh. Bikin lama nih. Seharusnya bukan jam pulang, jam 12 jam pulang. Lagi? Tapi sih nggak apa-apa. Iya, dari DPR. Dan si kapaka, si kapan nggak boleh pulang. Tanggung jawab. Itu tanggung jawab. Ada buah satu udah hilang dari tadi. Itulah. Saya mau tanya mengenai formulir C yang hilang. Les lusa kurangi uang ini kan. TPS ini kita kan seandainya tidak dapat sewa untuk mesin scan itu ya, apa bisa kita scannya melalui aplikasi scanner pakai HP, kemudian di print atau ditulis manual itu apa dibolehkan? Terima kasih. Baik. Tujuan printer yang disediakan itu yaitu untuk menggandakan C1 salinan, supaya tadi apa yang disampaikan oleh Pak Yo, tidak semua lembar kita boleh pakai tangan, cukup satu lalu diperbanyak supaya nanti berapa peserta pemilu bisa 30, siapkan 30. Nah, itulah tujuan utama. Namun andai printer tersebut tidak bisa digunakan, di scanner melalui HP. Maksudnya printer itu bukan printer yang ada scannernya, cuma printer biasa. Ya, jadi kan di-scan dulu melalui aplikasi Gauss Scanner, kemudian di-print langsung ke printer biasa gitu. Bisa. Dibolehkan. Sepanjang hasil yang kita scan melalui langsung keluarnya juga hasil seperti itu bisa. Karena tujuan printer itu untuk memfotokopi. Kalau kita mau TPS 1 misalnya memfotokopi lagi ke Singkawang, kan lama nunggu. Jadi makanya disiapkan printer yang bisa menggandakan jumlah C1 yang bukan. Nanti kita hanya menulis alamat, TPS dan sebagainya, namun bertanda tangan tetap tanda tangan langsung sah ya, baik itu KPPS, baik itu saksi, baik itu PTPS. Hanya yang digandakan itu setelah kita tulis hasilnya, semua hasil barulah kita scan dan di printer begitu. Lanjut sambil kita nunggu konsumsi, masih sebentar lagi sampai, karena mengingat ini hari Jumat, kawan-kawan juga ada yang sholat Jumat, jadi kita akan break nanti sambil menunggu makan siang. Mungkin ada yang mau bertanya lagi biar lebih jelas. Ingat tadi kita bersama-sama sudah mengetahui bahwa jenis pemilih yang ada di TPS itu ada 3, yaitu DPT, DPTB, DPK. DPT adalah daftar pemilih yang terdaftar di DPT, sedangkan DPTB adalah pemilih yang pindah memilih, sementara DPK adalah pemilih yang hanya menggunakan KTP elektronik atau scan dan dapat kita layani, nanti berhak mendapat 5 surat suara. Ulang kali dah. Bapak Ibu, seandainya tadi kan yang datang di TPS itu membawa C1 pemberitahuan, C6 atau C pemberitahuan yang dulu namanya surat undangan. Apabila C1-nya tidak dibawa,
namun dia membawa KTP elektronik, apakah kita layani? Daripada saya sewa print, orang print kita tuh masih bisa kan? Yang scanner tuh. Ya. Kita ada print. Ya. Oh, kita ada. Sepanjang dia membawa KTP Kalian itu TPS masih ada kan? Nggak tahu ya. tetap sama dengan ini. Itu kan buat nggak bisa scan, buat print aja. Printnya Bang, scannya pakai HP. Pakai HP. Pulang. Tapi harus ada laptop. Tidak disampaikan atau pada saat menyampaikan C1 yang bersangkutan tidak berada di tempat. Dan ingat, C1 pemberitahuan diberikan langsung kepada yang bersangkutan atau ke anggota keluarga. Saya kira itu awan hitam bukan? Misalnya di sebelah yang bersangkutan tidak ada di tempat, maka C1 dikembalikan kepada KPS. Paling lambat pemberian C1 itu hari 1. Jika yang berbeda tidak ada di tempat, maka ada berita acara pengembalian C1 kepada KPS. Jadi begini, inilah dan BPK wajib membawa KTP elektronik atau tiket. Surat keterangan yang diberikan oleh KPU karena ada pemilih pada hari pemungutan suara sekitar maka yang bersangkutan nanti akan diterbitkan surat keterangan dari Dukcapil yang akan diserahkan ke BPS dan BPS akan menyerahkan ke masing-masing KPPS sama dengan kejadian di tahun 2019. Lanjut, tidak ada pertanyaan? Tanya-tanya tuh. Soalnya aplikasi itu ada saya lihat di YouTube. Untuk menggandakan harga, menggandakan salinan. Sementara yang di Sirekap itu mengupload satu hasil plano. Solusinya gimana? Kalau yang dalam sepeda itu adalah dari berbanding nomor dikirim ya. Memperbanyak atau menggandakan C1 salinan itu. Yang dikatakan berita acara hasil rekapitulasi di tingkat KPPS. Sementara aplikasi Sirekap hanya yang memperlihatkan hasil plano yang di depan. Itu kan ada perbedaan itu yang ditutup sebagai akun Sirekap. Nah itu tugas dia. Sementara yang menggunakan berita itu untuk menggandakan salinan, kita kan nanti menyalin dari itu. Kalau kita tulis satu naskah itu 20 halaman, 22 halaman. Nah kalau ada yang hadir semua saksinya, Toilet di mana toilet ya? Toilet mana? jadi satu ditulis, sisanya scan atau fotokopi dikatakan. Nah itulah untuk kemudahan kawan-kawan di KPPS nanti dari 30 rangkap tersebut
jeda direkam dengan scanner untuk menggandakan jeda. Kalau bahasa kita saya itu mengkopi Pak, mengkopi karena tidak menutup kemungkinan pada hari pemungutan suara itu untuk kalau di akun oke, kalau di sini ada fotokopi bisa kita manfaatkan. Namun nanti kita bisa capek-capek walaupun dia tetap dia mata ada contohnya mana toilet itu